Jika Anda seorang agen properti baru yang belum memilih untuk bergabung dengan salah satu kantor properti tertentu, ataupun jika Anda seorang agen properti yang sedang galau dan ingin pindah ke kantor properti lainnya, mungkin video ini akan dapat membantu Anda dalam menentukan pilihan terbaik kantor properti mana yang pantas bagi Anda untuk bergabung. Satu hal yang pasti adalah sebaiknya Anda bergabung dengan kantor properti yang merupakan anggota AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Anda pun sebaiknya bergabung dengan kantor properti yang telah memiliki surat izin usaha SIUB 4 dan memiliki NIB atau nomor induk perusahaan. Tetapi ada hal-hal lain yang harus Anda cermati dari kantor properti yang ingin Anda gabung, yaitu faktor-faktor yang akan diuraikan di dalam video berikut ini, yang akan menjadi patokan bagi Anda untuk menentukan apakah Anda akan bergabung dengan kantor properti tersebut atau mencari kantor properti lain yang lebih memenuhi kriteria-kriteria sebagai sebuah kantor properti yang baik. Sebelum Anda bergabung ke sebuah kantor properti sebagai seorang agen properti baru ataupun sebagai seorang agen properti yang karena sesuatu alasan Anda ingin pindah ke kantor properti lainnya, diperlukan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dan ketahui sebelum membuat keputusan. Yang pertama, Anda sebaiknya memahami SOP atau Standard Operating Procedure dari kantor properti tersebut. Seringnya yang Anda ketahui adalah iming-iming dari apa yang akan Anda peroleh jika bergabung dengan kantor properti tersebut. Dan sesudah menandatangani kontrak untuk bergabung, maka Anda mengalami hal-hal yang mengecewakan. Misalkan, cara kerja di kantornya berantakan, prosedur-prosedurnya tidak jelas, tidak ada sistem, tidak memiliki sarana-sarana penunjang untuk membantu melancarkan kerja Anda sebagai seorang agen properti. Jadi, sebelum bergabung dengan satu kantor properti, Anda harus memastikan bahwa Anda sepenuhnya mengerti standar prosedur operasional yang berlaku di kantor tersebut. Bukan cuma menandatangani kontrak saja, tapi juga Anda perlu tahu bantuan apa saja yang bisa diharapkan dari kantor kepada Anda sebagai seorang agen properti pemula untuk memulai menjalankan bisnis secepat mungkin, sehingga Anda tidak membuang-buang kesempatan dan waktu. Yang berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah prestasi kantor properti tersebut. Tugas dari sebuah kantor properti adalah membantu kesuksesan Anda di dalam bisnis ini. Jadi Anda perlu tahu seberapa besar kesuksesan dari kantor properti tersebut dalam menjual atau menyewakan properti. Jadi Anda perlu tahu angka rata-rata penjualan atau penyewaan properti per tahunnya di kantor tersebut. Apakah orang-orang yang akan membimbing Anda di sana, misalnya para leader atau prinsipal atau member brokernya, memiliki pengalaman lapangan dan prestasi di dalam menjual atau menyewakan properti? Apakah para leader ini dapat menjadi contoh bagi Anda untuk maju dan berhasil? Juga perlu diperhatikan, apakah banyak agen di kantor tersebut yang berhasil menjual atau menyewakan properti per bulannya? Apakah agen-agen yang berhasil menjual hanyalah agen yang itu-itu saja, atau banyak agen yang juga berbeda-beda dapat menjual atau menyewakan properti tiap bulannya? Faktor berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah tentang pelatihan dan bimbingan. Jika kantor tersebut sudah dapat dianggap berprestasi, apakah mereka juga dapat mengajar dan melatih Anda dengan baik? Apakah ada pelatihan-pelatihan tentang cara-cara menjalankan SOP kantor? Misalkan, cara mengisi form-form standar yang tersedia di kantor tersebut, atau bagaimana prosedur melisting hingga cara pemasangan spanduk. Di samping pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis dan prosedural, tidak kalah pentingnya adalah pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan yang menyangkut pengembangan diri agen-agen properti di kantor tersebut agar lebih produktif dan yang dapat meningkatkan penghasilan. Faktor berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah perihal dukungan dari kantor. Transaksi jual atau beli atau sewa properti adalah suatu proses yang cukup kompleks. Pastikan bahwa Anda sebagai seorang agen properti di suatu kantor mendapat dukungan penuh dari para leader atau prinsipal yang cukup berpengalaman di dalam proses transaksi.
Coba bayangkan betapa frustrasinya Anda sewaktu sedang mengurus perjanjian jual beli atau sedang menegosiasikan proses-proses transaksi yang memiliki kendala atau ada kesulitan di dalam menutup penjualan dan Anda tidak memperoleh dukungan penuh dari kantor Anda. Untuk menyelesaikan hal-hal tersebut, Anda memerlukan leader-leader atau prinsipal yang berpengalaman, yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk membantu Anda one-on-one di dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi, pastikan bahwa Anda sebagai seorang agen properti di suatu kantor akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dengan mudah, langsung, dan dengan cepat, tidak bertele-tele. Faktor berikutnya yang perlu Anda perhatikan adalah biaya-biaya apa saja yang menjadi tanggungan agen properti. Apa saja biaya-biaya yang ditanggung kantor dan biaya-biaya apa saja yang harus ditanggung sendiri oleh agen. Apakah agen harus menanggung biaya fotokopi misalnya, print brosur, mencetak dan memasang spanduk, mempromosikan secara online? Apakah ada biaya sharing untuk pemakaian ruang kantor? Jadi, jangan sampai Anda sebagai agen properti di suatu kantor tiba-tiba terkaget-kaget karena di akhir bulan ada tagihan-tagihan yang tidak Anda duga. Selanjutnya, yang perlu Anda cermati adalah aturan listing dari kantor properti tersebut. Ada beberapa kantor yang memberi peraturan bahwa listing hanya dimiliki oleh kantor dan agen yang bersangkutan. Jadi, listingan tidak bisa di-share dengan sesama agen properti di kantor tersebut. Tapi, ada juga kantor yang lebih fleksibel dan menganggap bahwa listingan seorang agen properti adalah terbuka juga bagi agen-agen properti lainnya di kantor tersebut untuk bisa dibuat co-broking. Anda pun harus mengetahui bagaimana peraturan kantor properti tersebut dalam membagikan database yang diperoleh kantor tersebut. Misalkan, jika ada klien yang menghubungi kantor, bagaimana prosesnya supaya klien tersebut bisa di-follow up oleh agen tertentu. Ada banyak variabel perihal aturan melisting dari suatu kantor yang berbeda dari satu kantor ke kantor yang lainnya. Oleh karena itu, Anda perlu memperoleh kejelasan di dalam hal aturan listing ini. Hal lain yang perlu Anda ketahui adalah perihal support administrasi. Apakah Anda mendapat bantuan dari kantor perihal dokumen-dokumen dan perlengkapan lainnya sewaktu Anda berkegiatan, apakah itu melisting atau membuat kontrak dengan klien dan kegiatan-kegiatan lainnya? Apakah Anda mendapat dukungan di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat administrasi, misalnya merancang spanduk atau brosur atau kartu nama? Apakah ada fasilitas bantuan di dalam pemasangan spanduk atau di dalam mencetak form-form standar lainnya? Hal berikutnya yang perlu Anda ketahui adalah mengenai koordinasi transaksi. Maksudnya adalah, jika Anda sudah deal untuk menjual atau menyewakan properti, apakah ada seseorang di kantor tersebut, entah leader atau prinsipalnya, yang akan membimbing dan membantu Anda agar proses transaksinya dapat berjalan dengan lancar dan mulus? Adakah dari pihak kantor yang membantu memastikan semua dokumen sudah lengkap, memastikan jadwal-jadwal waktu yang tepat, menjamin semua pihak, apakah itu pihak pembeli atau penjual atau notaris, dan pihak bank jika ada, untuk mendapatkan pengalaman positif dan menyenangkan. Anda perlu tahu bantuan seperti ini apakah ada atau semuanya diserahkan kepada usaha sang agen sendiri. Hal berikutnya yang perlu Anda juga perhatikan adalah tentang teknologi dan alat yang disediakan oleh kantor. Teknologi dan alat apa saja yang disediakan kantor bagi para agennya. Misalkan fasilitas Wi-Fi di kantor, fotokopi, atau apakah ada website atau aplikasi terapan yang dapat dimanfaatkan oleh para agen. Apakah ada perancang yang disediakan kantor untuk mendesain brosur atau flyer atau spanduk Anda? Apakah juga ada petugas yang dapat memesankan spanduk atau memfotokopikan dokumen-dokumen yang Anda perlukan? Teknologi dan alat ini dapat membantu Anda untuk lebih cepat dalam bertransaksi dan memberikan kesuksesan bagi Anda. Poin berikutnya yang perlu Anda selidiki adalah perihal komisi. Anda sebaiknya tahu berapa pembagian komisi antara Anda sebagai seorang agen dengan pihak kantor. Apakah pembagiannya 50-50 saja secara merata atau ada tingkatan-tingkatan pembagian komisi lainnya, misalkan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi atau berdasarkan peringkat prestasi agen di kantor tersebut. Pembagian komisi ini sebenarnya hanyalah faktor tambahan saja bagi faktor-faktor lain yang dapat diberikan oleh kantor yang nilainya mungkin lebih besar ketimbang uang saja. Janganlah Anda terpancing dengan pembagian komisi yang tinggi bagi agen
Misalnya, agen mendapatkan 70, sedangkan kantor 30, tetapi di kantor tersebut Anda tidak memperoleh dukungan apapun, baik secara teknis maupun bimbingan-bimbingan lainnya. Jadi perhatikan apakah tingkat komisi yang ditawarkan juga sebanding dengan nilai-nilai pendukung yang ditawarkan oleh kantor tersebut. Yang tak kalah pentingnya perihal komisi ini adalah cara pembayaran komisinya. Jika proses transaksi sudah selesai dengan sempurna, kapan komisi Anda akan dibayarkan oleh kantor, dan apa syarat-syarat yang harus diperhatikan agen agar komisinya bisa cair. Beberapa kantor mencairkan komisi dari transaksi yang sudah tuntas dalam waktu 24 jam atau paling lama 48 jam. Jangan sampai Anda bergabung dengan kantor yang membayarkan komisi agen-agennya berminggu-minggu kemudian. Demikianlah 10 hal yang perlu Anda cermati sebelum bergabung dengan sebuah kantor properti. Jika Anda memiliki pendapat yang perlu ditambahkan, silakan mengisi kolom komentar, atau jika video ini bermanfaat bagi teman-teman Anda di kantor, silakan di-share kepada mereka agar menjadi bahan diskusi untuk kemajuan kita bersama. Salam sukses.